Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi yuk nyimak kegiatanku di rumah. Nah, ketika pagi hari, di saat saya baru aja kelar nyiapin sarapan, ini lanjut saya mau beberes area dapur. Yang pertama saya lakuin itu nyuci piring. Ini cucian piringnya numpuk banget karena ini piring kotor dari semalam, belum sempat saya beresin, belum sempat saya cuci, lalu saya tinggal tidur teman-teman. Karena kegiatanku kemarin itu padat banget dan badanku itu udah lelah banget rasanya, jadi saya tidurnya lebih awal. Setelah nyuci piring lanjut saya beberes area dapur. Nah, di sini untuk tembok atau dinding dapur nggak pernah saya skip ya teman-teman. Area kompor, tabletop, dan area kitchen set pun itu nggak pernah saya skip untuk dilap-lapin setiap harinya. By the way, kalian apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, seperti keadaanku di sini bersama keluargaku. Walaupun kondisi cuaca saat ini nggak menentu ya teman-teman, akibatnya kita rentan banget terserang yang namanya bapil. Dan rata-rata yang diserang itu anak-anak sih teman-teman. Bahkan kalau udah disertai demam itu udah cukup membuat kita panik ya. Karena anak saya Tisha beberapa hari yang lalu juga ngalamin hal yang sama. Awalnya batuk, terus disertai demam tinggi. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya udah membaik dan udah siap untuk masuk sekolah lagi. Ngomong-ngomong tentang sekolah, gimana nih teman-teman yang anaknya baru masuk sekolah? Ada mungkin yang masuk TK atau mungkin ada yang masuk SD seperti anak saya Tisha. Nah, ini Tisha kebetulan baru aja habis makan teman-teman, sarapan. Dia belum mandi. Karena pada saat saya nge-record video ini kebetulannya itu hari libur teman-teman. Jadi Tisha nggak ada kegiatan sama sekali, masih bermalas-malesan di rumah nonton TV dan menikmati hari liburnya. Dan ini setelah makan Tisha langsung nyuci piringnya sendiri teman-teman. Karena aturan yang saya terapkan di rumah memang seperti itu, ketika habis makan atau minum, alat makannya harus dicuci sendiri. Dan walaupun kita tahu ya anak-anak umur segini pastilah hasil kerjanya belum memuaskan atau belum begitu bersih. Tapi nggak apa-apa loh teman-teman, biarin aja karena nantinya kita bisa cuci ulang. Yang terpenting itu anaknya mau dulu mengikuti aturan yang kita buat. Hitung-hitung buat melatih si anak agar lebih bisa bertanggung jawab terhadap barang-barangnya sendiri. Nah, selain cuci piring, saya juga menerapkan di rumah, Tisha itu harus membereskan tempat tidur atau kamarnya sendiri. Jadi termasuk mainan yang dia berantakin, itu wajib banget dia beresin sendiri tanpa saya bantu. Termasuk sandal ataupun sepatu sekolahnya ketika hari libur, Tisha wajib mencuci sandal dan sepatunya sendiri. Walaupun kadang masih sering banget saya cuci ulang teman-teman, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah hasil kerjanya Tisha itu udah sedikit memuaskan. Sudah lebih bersih dari sebelum-sebelumnya. Bahkan biasanya saya minta tolong Tisha juga buat dicuciin sandal saya yang sehari-hari dipakai di rumah. Yang terpenting itu kitanya sebagai orang tua memberikan kebebasan kepada anak kita untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Kalau saya sih kayak gitu ya teman-teman, gak pernah ngebatasin anak-anak saya untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Bahkan kalau misalnya anak-anak saya menawarkan diri untuk membantu pekerjaan saya, kalau menurut saya itu gak membahagiakan dirinya, ya saya biarin aja. Jadi dengan begitu anak-anak kita juga bisa belajar lebih mandiri, gak melulu harus bergantung kepada orang tuanya. Perkara mencari kaos kaki, pakaian dalam, atau alat-alat pribadinya harus teriak dulu manggil kita emaknya ya. Jadi seperti itu teman-teman caraku mendidik anak-anakku di rumah. Kalau teman-teman di rumah nih, gimana bunda-bunda semua cara kalian mendidik anak-anak kalian di rumah? Boleh dong sharing di kolom komentar ya, biar kita bisa saling tahu dan saling belajar satu sama lain. Dan satu lagi teman-teman, untuk saya nih pribadi, walaupun anak saya laki-laki dan perempuan, itu cara
mengajarkan kedisiplinan itu sama teman-teman. Jadi nggak ada yang saya beda-bedakan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mau laki-laki, perempuan tetap harus melaksanakan atau melakukan yang namanya pekerjaan rumah tangga. Wajib membantu ibunya di rumah, apapun itu. Bukan berarti karena dia anak laki-laki jadi harus dilarang nyuci piring, nggak boleh masak, nggak boleh nyuci. Itu nggak bener ya teman-teman, karena suatu saat anak kita pasti akan tinggal terpisah dari kita orang tuanya. Dan otomatis mereka bakalan ngerjain semuanya sendiri. Jadi dengan seperti itu, ketika kita sudah mengajarkan sejak dini, dia udah punya kemampuan atau udah paham nih apa yang mesti dia lakuin. Udah bisa mandiri lah pokoknya, nggak bergantung dengan orang tuanya. By the way, ini saya udah selesai nyuci piring, beberes area dapur, udah susun-susunin panci ke tempatnya, dan sekarang saya mau nyapu-nyapu. Setelah itu lanjut ngepel area dapur. Untuk bunda-bunda yang anaknya baru memasuki tahun ajaran baru atau baru masuk TK, SD, pasti hektik banget ya di pagi hari. Bangun pagi mesti nyiapin bekal sekolah, terus lanjut nganterin anak sekolah lagi, apalagi kalau misalnya baru masuk TK. Biasanya di awal-awal harus ditungguin dulu ya sama bundanya, belum mau ditinggalin. Jadi nambah pekerjaan lagi deh, anaknya sekolah, bundanya juga ikutan sekolah. Semangat ya bunda-bunda di rumah untuk menjalankan peran baru kalian. Semoga apa yang kita lakuin ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya juga mau sapa-sapa dulu nih teman-teman di rumah. Mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian atas support yang kalian berikan selama ini ke channel YouTube saya. Terima kasih banyak yang tak terhingga buat kalian semua yang selalu tontonin setiap video-video terbaru di channel YouTube saya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, baru nemuin channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan kalau kalian belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Jadi ini saya mau ngepel, tapi ternyata cairan pembersih lantainya habis, jadi saya harus refill dulu. Nah, buat teman-teman yang salfok dengan botol deterjen cair yang saya isiin pembersih lantai, itu memang saya sengaja teman-teman, karena ada sih botol pembersih lantai, tapi udah saya isi dengan pembersih lantai aroma lain. Sementara saya lebih prefer ke Wipol ini. Dan kebetulan botol deterjen cair itu kosong, jadi saya isi dulu lah buat sementara. Nanti kalau si pembersih lantai yang satunya udah habis, baru deh saya pindahin ke botol yang semestinya. Jadi pembersih lantai yang satunya itu saya gunakan buat nyikat-nyikat lantai kamar mandi atau lantai cuci, tempat cuci ini teman-teman. Jadi saya nggak pakai buat ngepel. Jadi seperti ini loh tampilan dapurku teman-teman keseluruhannya. Jadi nggak begitu luas ya. Meja makan ini biasanya saya simpan di tengah-tengah situ, tapi ini belum saya balikin ke tempatnya semula. Kemarin habis digeser dipepetin ke tembok gitu karena memang butuh area yang luas buat masak-masak pas acara ulang tahunnya Tisha. Dan sampai sekarang belum sempat dibalikin ke tempatnya semula. Jadi luas dapurku ini kurang lebih 3 kali 6 meter teman-teman, gak begitu luas. Tapi ukuran segini udah sangat cukup sih buat saya pribadi teman-teman, untuk saya gunakan beraktivitas sehari-hari di dapur. Yang notabene saya menghabiskan banyak banget waktu dalam sehari di tempat ini. Karena menurutku bukan soal ukuran yang luas apa enggaknya, tapi yang penting kita merasa nyaman, insya Allah bakalan betah berlama-lama di tempat tersebut. Nah, ini setelah bersih dapurnya, udah nyapu ngepel, lanjut saya mau siram-siramin dulu anak-anak ijoku yang ada di area dapur. Jadi memang sengaja saya menyimpan tanaman-tanaman hijau di area dapur biar dapurnya itu lebih fresh, terlihat ya, lebih seger-seger gitu karena ada ijo-ijonya. Dan saya juga nantinya bakalan lebih semangat lagi beraktivitas di dapur karena ditemani si anak-anak ijo ini.
So, mungkin itu saja aktivitas yang bisa saya share hari ini teman-teman. Terima kasih banyak kalian udah tonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya, and see you on my next video. Bye!